Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke acara kelima mengenai analisis peta. Nah, barangkali memang umumnya peta biasa digunakan untuk membuat peta kesesuaian lahan dan desain kebun. Padahal sebenarnya bisa lebih dari itu. Contohnya bisa digunakan untuk mempresentasikan data kebun kelapa sawit. Dan segaris dengan pembahasan kita pada acara kali ini itu terkait data produksi contohnya. Setidaknya dengan adanya analisis peta bisa kita jadikan sebagai referensi atau alat untuk melakukan monitoring atau bahkan evaluasi kondisi kebun kelapa sawit. Dan di sini ada tabel yang pertama, perihal potensi produktivitas kelapa sawit pada berbagai umur dan kelas kesesuaian lahan yang bersumber dari PPKS. Jadi untuk penentuan potensi produksi itu dapat dilihat dari umur tanaman, karena setiap umur tanaman memiliki potensi yang jelas pasti berbeda. Dan pada tabel kedua ada juga simbologi status produktivitas blok kebun kelapa sawit. Untuk statusnya itu sendiri terbagi menjadi tiga, ada tinggi, sedang, dan rendah, dengan simbologi warna terbagi menjadi tiga juga. Ketika itu tinggi diberi warna hijau, ketika sedang diberi warna kuning, dan ketika rendah diberi warna merah dengan masing-masing skor dan kriterianya masing-masing. Nah, adapun yang harus kita analisis di sini ada tiga hal, ada tiga poin penting. Untuk yang pertama, kondisi produktivitas kebun pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Jadi di sini ada tiga peta, yang ini peta perbandingan produktivitas umur versus aktual pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Nah, jadi untuk poin yang pertama tadi, untuk kondisi produktivitas pada masing-masing tahun, analisa kalian seperti apa? Misal, pada 2014, untuk persentase masing-masing kriteria itu seperti apa? Apakah pada tahun 2014 ini didominasi oleh produksi yang rendah atau malah sebaliknya didominasi oleh produksi yang tinggi? Nah, itu kalian fokus ke produktivitas secara keseluruhan pada tahun 2014, dan sama halnya nanti 2015 seperti apa, 2016 seperti apa. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, pola atau tren kondisi status produksi secara spasial pada tahun yang sama. Secara spasial yang dapat diartikan kalian menganalisa dengan melihat antar bloknya. Jadi satu persatu pada tahun 2014 kalian hanya mengamati di tahun ini, dan nanti juga begitu sebaliknya di 2016 amati masing-masing tahunnya, sama seperti poin A kurang lebih. Cuman di sini lebih detail. Maksudnya ketika kita melihat pada tahun 2014, di sini terdapat afdeling yang memang sama sekali tidak ada produksinya yang rendah. Nah, itu salah satu analisanya. Dan itu afdelingnya yang mana kalian sendiri. Atau analisa yang bisa kalian peroleh lagi seperti apa, yaitu kalian cari tahu sendiri. Kemudian yang C, pola atau tren kondisi status produksi secara spasio temporal pada tahun yang berbeda. Nah, kurang lebih sama seperti poin B. Bedanya di sini analisanya dengan melihat perbandingan antar tahun. Misal nih, di 2014, Afdeling 5 itu bagus. 2015 juga bagus. Nah, 2016 kok ada yang produksinya rendah. Nah, itu salah satu analisanya. Dan bisa kalian timbulkan analisa-analisa yang lainnya. Dan ada satu hal yang perlu dibahas di sini, bahwasanya kenapa ketika di 2016 di daerah replanting
Nah, di sini ada daerah replanting, tepatnya di Afdeling 4. Kenapa di daerah ini di 2 tahun sebelumnya produksinya itu sangat rendah, didominasi oleh produksi yang rendah di 2 tahun sebelumnya. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa produksinya rendah sebelum adanya replanting? Dan saya rasa itu aja yang bisa kita sampaikan pada acara kelima mengenai analisis peta. Saya ucapkan terima kasih.